Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan pelajaran PPKN di kelas 12. Perkenalkan, nama Ibu Lia Yulianti dan kalian akan belajar PPKN dengan Ibu selama di kelas 12. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebenarnya, tentang pengertian, tentang macam-macam hak dan kewajiban warga negara itu sudah kalian pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 12, kalian tinggal menambahkan pemahaman tentang hal tersebut dan memberikan contoh-contohnya dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pada kesempatan ini, kompetensi dasar yang akan dibahas adalah tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menyaji analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan yang diharapkan setelah kalian mempelajari kompetensi dasar tadi adalah bahwa kalian akan mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, menganalisis contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta menganalisis upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, jika digambarkan, akan seperti ini materi-materi yang harus kalian kuasai pada bab tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini. Nah, pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut, yaitu sikap tidak toleran. Masing-masing individu ingin menang sendiri, tidak mau menghormati orang lain, tetapi dia ingin tetap dihormati oleh orang lain, sehingga timbullah apa yang disebut dengan pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak. Faktor kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, terutama ini dikaitkan dengan pengingkaran kewajiban. Nah, pengingkaran kewajiban ini dikaitkan dengan ketaatan seseorang terhadap aturan yang berlaku, baik aturan yang dibuat oleh negara maupun aturan yang berlaku dalam masyarakat berupa norma-norma. Faktor lainnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, terutama oleh para pemegang kekuasaan. Mereka menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya, sehingga hal itu bisa menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain, juga melanggar aturan yang berlaku atau disebut juga dengan pengingkaran kewajiban. Faktor lainnya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berlaku, sehingga terjadilah pengingkaran kewajiban. Nah, hal ini dapat juga menyebabkan pelanggaran terhadap hak orang lain, karena si aparat penegak hukum itu tidak menegakkan aturan yang berlaku. Di zaman sekarang, banyak terjadi penyalahan teknologi yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hak orang lain dilanggar karena dengan menggunakan teknologi, dia bisa berbuat apapun, sehingga orang lain dirugikan dengan teknologi tersebut. Begitu juga dengan pelanggaran terhadap aturan. Aturan bisa dibuat, aturan bisa dilanggar dengan dibuatnya misalnya konten-konten atau situs-situs yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Terakhir, faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah sikap egois atau mementingkan diri sendiri, sehingga orang tersebut tidak lagi memikirkan kepentingan orang lain. Dia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan keuntungannya sendiri, sehingga terjadilah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, contoh kasus pelanggaran hak yang sering terjadi. Nah, ini hanya beberapa contoh saja, kalian bisa mencarinya. Contoh lain disesuaikan dengan apa yang terjadi saat ini, jadi lebih akurat ya. Yang pertama, proses penegakan hukum yang masih belum optimal dilakukan.
Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berarti hal ini belum bisa dilaksanakan karena adanya penyalahgunaan yang terjadi tadi. Ya. Contoh kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contoh ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal dalam pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Contoh keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Misalnya penyerangan terhadap tempat peribadatan. Padahal di pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dengan dirusaknya tempat peribadatan, berarti orang tersebut sudah melanggar aturan yang berlaku sehingga dia sudah melakukan pengingkaran terhadap kewajiban, juga melanggar hak orang lain yang berbeda agama. Nah, contoh lainnya, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 tentang pendidikan. Adanya pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara yang sering terjadi adalah membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan lain-lain, tidak membayar pajak pada negara seperti PBB, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya, serta tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir ketika dilaksanakan kegiatan siskamling. Apa upaya yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah dengan cara-cara beberapa hal berikut ini, yaitu dengan penegakan supremasi hukum dan demokrasi, bahwa hukum itu mempunyai kekuatan yang tinggi, sehingga semua hal, semua perbuatan manusia diatur oleh hukum. Kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komnas HAM, KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Meningkatkan kualitas pelayanan berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui pendidikan formal, yaitu melalui sekolah atau perguruan tinggi, maupun non-formal melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Selanjutnya, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
Nah, cara-cara ini atau upaya-upaya ini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan memberantas segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang sering terjadi saat ini. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.